Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah materi PAI SMP, SMA, SMK, kepada Bapak Komarudin MPD. Perkenalkan, nama saya Uzmatul Hafizah. Saya mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur. Pada video kali ini saya akan membawakan materi terkait tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam memaksimalkan proses pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis bukan hanya bertujuan agar peserta didik dapat membaca ayat atau menghafalkannya, tetapi juga agar memahami kandungan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa strategi pembelajaran yang efektif, terencana, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Strategi yang pertama, strategi talaki dan musyafahah atau pembelajaran secara langsung. Strategi ini merupakan metode pembelajaran Al-Quran Hadis yang dilakukan secara langsung antara guru dan peserta didik. Strategi yang kedua, strategi tahfiz atau menghafal. Strategi ini adalah pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang berfokus pada menghafal ayat atau teks hadis secara sistematis, terencana dan berulang sehingga siswa mampu menghafal dengan baik dan benar. Strategi ini tidak hanya menuntun hafalan, tetapi juga memastikan kualitas bacaan, pemahaman, serta potensi peserta didik. Strategi yang ketiga, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini sering disebut dengan strategi inquiry, edukatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Strategi ini berpusat pada peserta didik. Nah, yang disebut dengan strategi inquiry itu adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses mencari dan menemukan sendiri pengalaman melalui pengamatan, bertanya, menganalisis, dan menyampaikan. Strategi yang keempat, strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk diskusi terhadap gagasan, pengalaman, dan pengetahuan. Strategi yang kelima, strategi pembelajaran empirik. Strategi ini berorientasi pada kegiatan induktif yang berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Strategi yang keenam, strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pembelajaran mandiri dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan pembelajaran klasikal, terutama dengan maksud memberi kesempatan anak untuk maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Dengan strategi pembelajaran mandiri ini, Islam juga menganjurkan bagi anak untuk memiliki kemajuan secara mandiri untuk belajar. Selain itu, ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari strategi pembelajaran mandiri. Yang pertama, agar tidak menyebabkan ketertinggalan bagi anak yang kurang mandiri, maka anak tersebut dikelompokkan dengan anak yang sudah memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan yang fatal pada konsep pembelajaran yang dipelajari sendiri oleh peserta didik, maka guru hendaknya memberikan pemahaman mengenai materi
atau kegiatan pembelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, guru melakukan pengontrolan kegiatan belajar sebagai salah satu bentuk penilaian. Dengan demikian, strategi pembelajaran mandiri menghasilkan peserta didik yang tidak hanya menguasai materi tetapi juga memiliki kemampuan belajar secara mandiri, kreatif, dan kritis untuk menghadapi tantangan kehidupan modern. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi. Kesimpulannya adalah dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis tidak hanya materi yang dibutuhkan guru saja, tetapi juga membutuhkan strategi belajar yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Bahkan strategi tersebut harus dipilih sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis, tidak hanya materi yang dibutuhkan guru, tetapi juga membutuhkan strategi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Bahkan strategi tersebut harus dipilih sebelum pelaksanaan belajar mengajar. Pemilihan tersebut tidak dapat dilakukan dengan asal tanpa mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan keberhasilan pembelajaran Al-Quran Hadis. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang dipertimbangkan agar tujuan belajar mengajar dapat tercapai dengan optimal. Demikian materi yang saya sampaikan terkait tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam memaksimalkan pembelajaran Al-Quran Hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.